A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin itu lebih-lebih nanti di bulan Ramadan berdoa untuk apa? Untuk rakyatnya, untuk negaranya, bukan untuk hanya dirinya. Masya Allah, pemimpin adil itu luar biasa. Tentu orang ini kalau adil, ya dia ini waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa. Kemudian siapa doanya yang mustajabah ini? Yang ketiga, wada'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Pak Bu, orang dizalimi itu mustajabah, hati-hati. Jangan mendolimi orang. Begitu pula kalau saya jenengan didolimi orang, jangan mendoakan kejelekan. Tapi roto-roto menungso Pak Bu, nek saya jenengan didolimi wong, disakiti orang, kemudian doa saya jenengan kinten-kinten saya nopo mboten. Orang ini nyakiti saya jenengan, membuat hati kita ini sakit, membuat kita emosi. Kemudian Masya Allah, kula dongaaken jenengan panjang umurnya, rizkinya melimpah, keluarga jenengan bahagia. Wonten kinten-kinten sedap. Wes dongakno macem-macem sing elek-elek. Ketabrak sampean. Mbuh ketabrak lamuk mungkin Mbak Bu ya. Maka jangan berdoa, jangan mendolimi orang, karena doanya orang didolimi itu mustajabah. Nyuwun sewu, nek jenengan ndongakno wong iki elek, dosa napa mboten? Pak Bu, Rasulullah itu loh, Masya Allah penyabarnya. Ketika dakwah ke Taif, diusir sama penduduk Taif, dilempar, anak-anaknya pun juga. Akhirnya Rasulullah digiring keluar dari Taif. Kaki beliau sampai berdarah. Kemudian beliau berhenti di kebun milik orang Yahudi. Turun malaikat Bapak Ibu. Wahai Nabi, berdoalah, mintalah kepada Allah agar kiranya bukit Taif ini aku hancurkan dan aku timpakan kepada mereka. Malaikat ini turun Pak. Apa kata Nabi? Tidak. Kalau mereka engkau binasakan, siapa nanti yang beriman kepada Allah? Kalau mereka sekarang tidak menerima dakwaku, saya berdoa semoga anak cucu mereka beriman kepadaku. Loh, Masya Allah, itu lapang dadanya Rasulullah. Cobi kalau saya jenengan didolimi wong koyok ngono Pak, dielelekno, diusir, sampai dilempari batu, kaki kita berdarah, hati kita panas, malaikat turun, jaluk opo Pak? Kinten-kinten jaluk nopo jenengan? Wes entekno ae wong iku ya Allah. Ya Allah Bapak Ibu. Maka ini di bulan Ramadan besok kita bahagia bunga. Jenengan punya hajat, punya apa? Minta pada Allah. Doa-doanya mustajabah. Ramadan membuat kita bahagia karena apa? Orang yang berpuasa itu janji Allah akan diberi satu pintu istimewa khusus bagi orang yang berpuasa. Pintu apa nih? Rayyan. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sebagai motivasi jenengan di bulan Ramadan ini, persiapkan hati ya. Yang pertama ini menyongsong Ramadan ini, selain itu tadi kita menjadi insan-insan yang bahagia karena janji-janji Allah dan Rasulnya, saya jenengan siapkan hati. Bunga tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, saya jenengan siapkan ilmu. Kaji lagi ilmu. Apa saja keistimewaan Ramadan, apa saja keistimewaan puasa, apa saja yang menjadi pembatal-pembatal, apa saja yang makruh dan sebagainya. Sehingga saya jenengan beribadah itu tahu ilmunya.
Yang ketiga yang disiapkan itu adalah siapkan amal atau siapkan target. Ini adik-adik juga Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, targetkan. Targetnya apa? Ramadan itu Pak Bu, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka targetnya apa? Kalau adik-adik di pondok sini targetnya 1 bulan hafal berapa juz Ustaz? Ya Ramadan biasanya mungkin 1 hari 1 lembar 1 halaman. Ramadan besok lebih dari itu. Kalau jenengan Bapak Ibu secara umum Ramadan besok karena bulan Al-Quran, maka targetkan 1 hari 5 juz. Habis duhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz, subuh 1 juz, 5 juz. Bisa? Kalau adik-adik insya Allah yakin, insya Allah bisa. Bapak-bapaknya, ibunya, abot Ustaz. Iya ada orang pondok wis mau ngaji tok ae. Lah kene iku ya nang pasar. Normal Ibu. Ya masak wis repot. Kalau nggak bisa 5 juz turun. 4 nggak bisa 4. 3 nggak bisa 3. 2 nggak bisa 2. 1 nggak bisa 1. Wes mudun terus. Dah minimal 1 juz. Berarti khatam. Dan bapak-bapak, bagi yang putra putrinya kalau di pondok alhamdulillah sudah ada murabinya, ada ustadznya. Kalau yang di rumah begitu pula, bikin target anak-anak yang di rumah minimal khatam ngajinya. Loh, nyuwun sewu saiki jamane HP cekelane wiritane sawe. Terus aes tuh. Maka beruntunglah jenengan yang anak-anaknya di pondok. Kalau di rumah dikira sawe, dikira apian itu. Makanya Bapak Ibu targetkan. Target apa lagi? Targetnya Ramadan besok ini taraweh full. Karena Ramadan paginya kita puasa, malamnya kita hidupkan. Jangan hanya untuk kita saja, anak-anak, istri, suami. Ayo kalau ke masjid bareng full. Kenapa banyak masjid itu cuma ramenya di awal? Karena orang muslim, orang mukmin nggak punya target. Akhirnya tarawehnya itu cuma 10 pertama. Lu saya itu. Kalau kemarin sih memang karena mending masih pandemi Pak. Sebelumnya kan gitu, masjid-masjid di mana-mana. Pertama tok rawami. Setelah itu tambah maju shopnya, tambah maju loh. Sing rame pundi? Pasar. Maka kalau ditargetkan dari awal besok terawih full. Alasannya apa ke pasar? Kalau malam dingin Ustaz, ya sudah pulang dari terawih ke pasarnya. Pulang dari terawih ke mallnya. Jangan sampai kosong eman-eman. Targetkan apa lagi Ramadan besok? Qiyamul Lail Ramadan 10 malam terakhir. Kalau nggak bisa seperti Nabi 10 malam terakhir full di masjid, 24 jam kali 10 minimal malam-malamnya. Kalau nggak bisa full, maka ambil yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Targetkan loh begitu. Ojo nyuwun sewu, ada orangnya karena nggak ada target. Ramadan iki turu tok ae. Alasannya nopo? Loh, itu kan ada tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh, turu bar subuh turu. Tangi kapan? Duhur. Bar duhur turu neng.
maghribe. Astagfirullah. Lah poso model opo kaya gini. Kemudian yang targetkan berikutnya, mohon maaf, yang kita siapkan berikutnya adalah siapkan harta, siapkan fulus. Selain siap hati, siap ilmu, siap amal target, yang penting juga adalah siap fulus, siap uang. Ramadan kok butuh duit toh. Oh iya, ibu-ibu Menteri Perdapuran, minyak sampun tasik napa susah napa pun gampang nih, gampang sekarang, tapi regane berubah. Bu, Pak, disiapkan dana untuk apa? Untuk buka, untuk sahur. Mau namanya puasa Ramadan perlu stamina yang baik. Lah stamina yang baik tentu dari makanan. Sahur bukanya yang bergizi. Tentunya bergizinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, karena puasa Ramadan 1 bulan namanya, perlu namanya stamina yang kuat, perlu makanan yang bergizi. Disiapkan. Kalau makanan ikan, daging, kambing terus ya darah tinggi. Tahu tempe terus 1 bulan ya darah tinggi, Pak. Darah tinggi ini apa? Nesu. Pananan ngene tok. Daging kambing terus ya darah tinggi, tahu tempe kerupuk terus ya darah tinggi. Loh. Makanya disiapkan itu. Apalagi ibu-ibu itu saya yakin sudah siap menu mungkin, Bu, nggih. Menu Ramadan 30 hari sudah siap. Sahurnya, bukanya, bervariasi. Cekak pecel ae terus. Siapkan untuk itu. Siapkan apa lagi? Memberi buka. Masya Allah. Memberi buka bukan hanya untuk keluarga kita, berbagi masjid, musola, ada buka ikut situ. Karena apa? Manfaat toroso iman. Barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut. La yang kusmin ajri say'an, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya.